Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Irawan Media. Pada video kali ini kita akan membahas tentang keterampilan menulis. Adapun video ini merupakan bagian pertama dalam bahasan keterampilan menulis, diperuntukkan untuk mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Namun, jika masyarakat umum ingin mempelajari tentang keterampilan menulis, saya akan sangat senang sekali. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada video bagian pertama ini, yang pertama berkaitan tentang keterampilan berbahasa, yang mana menulis merupakan salah satu bagian dari keterampilan berbahasa, dan keterkaitan antara keterampilan menulis dengan keterampilan yang lainnya. Selanjutnya tentang ragam bahasa lisan dan tulis, dan yang selanjutnya menulis dalam komunikasi, bahwa menulis itu merupakan salah satu bentuk komunikasi. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang hakikat menulis. Nanti berkaitan dengan hakikat, definisi, dan bentuk kegiatan menulis itu. Nah, mengawali pembahasan kita kali ini, kita bisa memahami bahwa keterampilan menulis merupakan satu dari keterampilan berbahasa yang ada. Di mana keterampilan berbahasa itu mungkin rekan-rekan sudah tahu ada 4, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Lalu timbul pertanyaan, mengapa keterampilan menulis ini perlu dipelajari dan dikuasai? Dalam kehidupan sehari-hari, menulis merupakan salah satu aktivitas yang mungkin sering dilakukan, walaupun intensitasnya tidak sesering berbicara dan tidak sesering menyimak. Namun, pada intinya, menulis sering dilakukan dan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita lihat terlebih dahulu keempat keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan yang terakhir menulis. Ada kaitan antara keempat keterampilan berbahasa ini. Yang pertama, antara menyimak dengan berbicara, ini sama-sama berada di ranah lisan. Artinya, menyimak dan berbicara berada dalam jalur komunikasi yang menggunakan lisan. Sedangkan membaca dan menulis tentu merupakan bentuk komunikasi yang berada di ranah tulis. Selanjutnya, hubungan antara menyimak dengan membaca, ini keduanya sama-sama bersifat reseptif atau menerima informasi. Sedangkan berbicara dengan menulis, ini bersifat produktif atau ekspresif, artinya menghasilkan atau mengeluarkan informasi. Nah, keempat keterampilan berbahasa ini sifatnya berkesinambungan dan bertahap, mulai dari menyimak terlebih dahulu, kemudian berbicara, membaca, dan yang terakhir menulis. Menulis berada di tingkat terakhir karena memang keterampilan menulis lebih sulit dibandingkan dengan ketiga keterampilan berbahasa yang lainnya. Nah, dari bagian ini pula kita bisa melihat bahwa semakin banyak seseorang menyimak, maka dia akan semakin pandai dalam berbicara. Karena biasanya orang akan berbicara sesuai dengan apa yang pernah dia simak. Begitupun dengan nanti menulis. Semakin banyak orang membaca, maka akan semakin bagus dan semakin berkualitas tulisannya. Yang membedakan adalah hanya ranah lisan dan ranah tulis saja. Nah, terkait ranah lisan dan tulis, ragam bahasa lisan dan tulis itu memiliki perbedaan dan persamaan. Ragam lisan bersifat primer, artinya yang utama dalam kehidupan berbahasa. Sedangkan ragam tulis adalah sekunder, jadi sifatnya tambahan atau bisa dikatakan turunan dari berbicara.
atau ragam lisan. Yang selanjutnya, ragam lisan tidak terlalu memedulikan unsur gramatikal, sedangkan ragam tulis memang harus memuat unsur gramatikal. Selanjutnya, ragam lisan itu terikat ruang dan waktu. Artinya, dikala kita berbicara, dikala itu pula ada yang menyimak. Artinya, ruang dan waktunya itu terbatas. Sedangkan ragam tulis tidak terikat ruang dan waktu. Bisa jadi, saat ini kita menulis, dalam kurun waktu lama bisa kembali dibaca. Untuk ragam lisan, hal itu memang bisa terjadi dalam teknologi canggih saat ini. Namun pada dasarnya memang ragam lisan sangat terikat oleh ruang dan waktu. Sedangkan ragam tulis memang pada hakikatnya tidak terikat ruang dan waktu. Selanjutnya, ragam lisan dipengaruhi oleh intonasi atau nada penutur. Jadi, kita tahu apakah itu kalimat tanya atau kalimat seru bisa diketahui dari intonasinya. Sedangkan pada ragam tulis diketahui dengan melihat tanda baca yang digunakan. Selanjutnya, ragam lisan sering menggunakan ragam tidak formal atau kurang terstruktur karena memang sifatnya lebih bebas. Sedangkan pada ragam tulis lebih sering digunakannya ragam formal atau lebih terstruktur dalam pembuatannya. Selanjutnya, pada ragam lisan menuntut adanya lawan bicara. Artinya, saat kita berbicara, tentu akan ada orang atau sekelompok orang yang akan menjadi lawan bicaranya. Sedangkan ragam tulis tidak membutuhkan lawan secara langsung. Memang diperuntukkan untuk para pembaca, namun tidak secara langsung. Selanjutnya, ragam lisan itu sekali jadi. Artinya saat kita berbicara saat ini, itu pula yang akan diterima oleh lawan bicara. Sedangkan ragam tulis, sebelum tulisan itu diproduksi atau dikirimkan atau diberikan kepada pembaca, tulisan bisa diperbaiki atau diatur terlebih dahulu sebelum diberikan. Dan yang terakhir, ragam lisan durasi penggunanya lebih banyak dibandingkan dengan ragam tulis. Bisa kita hitung dalam sehari kita lebih banyak berbicara dibandingkan menulis. Nah, itulah beberapa perbedaan dari ragam lisan dan ragam tulis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi dilihat dari unsur dan alur komunikasi itu, di mana nanti menulis merupakan bagian dari kegiatan komunikasi. Adapun unsur komunikasi yang pertama adalah adanya komunikator. Komunikator itu adalah orang yang hendak menyampaikan informasi baik berupa perasaan, pikiran, atau ide gagasan. Nah, dalam penyampaian pesan ini, komunikator menggunakan media atau alat perantara. Nah, dalam media ini, apakah yang digunakan nanti media lisan atau media tulisan? Selanjutnya, pesan itu dikirimkan melalui media kepada komunikan. Komunikan adalah penerima pesan, sehingga nanti apakah komunikan itu menerima perintah atau mendapatkan pengetahuan atau informasi dari komunikator. Selanjutnya, komunikan bisa berubah menjadi komunikator karena dalam komunikasi adanya unsur timbal balik, di mana komunikan bisa berubah menjadi komunikator dan komunikator bisa berubah menjadi komunikan karena adanya saling komunikasi. Nah, tentu dalam komunikasi ini, komunikator akan memilih media yang paling tepat untuk memberikan pesannya kepada komunikan. Tentunya dilihat dari situasi dan kondisi. Dari kegiatan komunikasi ini bisa kita lihat bahwa penulis menduduki sebagai penyampai pesan atau komunikator, sedangkan pesan itu sendiri adalah isi tulisan. Kemudian, tulisan merupakan media penyampai pesan.
dan pembaca nanti akan berperan sebagai penerima pesan. Nah, jadi dilihat dari proses komunikasi ini, apa itu menulis? Kita bisa simpulkan bahwa menulis adalah suatu aktivitas komunikasi bahasa dengan menggunakan tulisan sebagai medianya, yang di dalamnya berisi pesan untuk disampaikan kepada pembaca. Nah, selanjutnya masih berbicara tentang konsep menulis, bahwa menulis bisa diibaratkan melukis, yang mana menulis itu butuh keterampilan, seperti halnya melukis. Semakin terampil orang melukis, maka akan semakin bagus gambar yang dihasilkan. Begitupun dengan menulis. Selanjutnya, dibutuhkan latihan dan keseriusan dalam kedua kegiatan ini. Dan nanti hasilnya harus bisa dinikmati atau dikonsumsi oleh orang lain. Gambar yang baik adalah gambar yang bisa dinikmati oleh orang lain, memiliki nilai jual, memiliki nilai keindahan, dan tulisan pun demikian. Tulisan yang bagus adalah tulisan yang mudah dipahami oleh orang lain, bisa dinikmati, dan memiliki kebermanfaatan. Nah, selanjutnya kita bisa melihat hakikat menulis itu seperti apa. Adapun beberapa hakikat menulis secara garis besar, saya ambil 4 poin. Yang pertama, bahwa menulis itu merupakan bentuk komunikasi tidak langsung. Sifatnya tidak langsung karena tulisan bisa dikonsumsi oleh orang kapanpun dan dimanapun. Kemudian, menulis ini merupakan kegiatan turunan dari berbicara. Yang lebih utama dalam komunikasi memang tadi sudah disampaikan berbicara. Berbicara adalah kegiatan utama dalam berkomunikasi. Ketika kegiatan berbicara itu tidak bisa dilakukan karena keterbatasan waktu, keterbatasan ruang, maka kegiatan menulis yang dipilih untuk menggantikan kegiatan berbicara tersebut. Itu kenapa menulis disebut sebagai turunan dari berbicara. Yang kedua, menulis itu merupakan kegiatan penyampaian gagasan, ide, atau pemikiran, serta perasaan, di mana tulisan yang dihasilkan tentu di dalamnya pasti ada gagasan, pasti ada ide atau hal-hal lain yang akan disampaikan kepada pembaca. Yang ketiga, menulis itu dilakukan sebagai usaha sadar. Dikatakan demikian karena memang menulis itu merupakan hal yang rumit, hal yang sulit, maka ketika orang menulis, tentu itu dilakukan dengan sadar dan penuh pemikiran. Ada pikiran yang harus dituangkan secara sadar oleh orang tersebut. Dan yang terakhir, menulis itu bisa diperoleh melalui proses belajar dan berlatih. Semakin banyak belajar dan semakin sering berlatih, maka kegiatan atau keterampilan menulis seseorang akan semakin baik. Nah, beberapa teori yang ditemukan terkait menulis. Yang pertama, ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa menulis merupakan menulis huruf, angka, dan sebagainya dengan pena. Nah, pengertian pertama ini dilihat dari segi teknis, bahwa menulis itu adalah kegiatan menuangkan angka atau huruf dengan pena. Sedangkan yang kedua, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menulis itu adalah melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang atau membuat surat dengan tulisan. Nah, untuk pengertian yang kedua ini lebih esensial lagi, bahwa menulis itu adalah kegiatan melahirkan pikiran atau perasaan dengan media tulisan. Teori selanjutnya mengatakan bahwa menulis adalah melahirkan pikiran atau ide. Teori ini memandang menulis dari segi esensinya, bahwa menulis memang proses melahirkan pikiran atau ide. Teori yang selanjutnya mengatakan bahwa menulis adalah suatu aktivitas bahasa yang menggunakan tulisan sebagai mediumnya. Tulisan itu sendiri atas rangkaian huruf yang bermakna dengan segala kelengkapan lambang tulisan.
Nah, ini mungkin lebih lengkap lagi antara pengertian secara esensi dan pengertian secara praktis, bahwa menulis memang merupakan aktivitas berbahasa menggunakan tulisan. Dan tulisan di dalam tulisan itu terdiri dari huruf demi huruf yang satu dengan yang lainnya saling merangkai menjadi kata dan menjadi sebuah lambang tulisan yang lengkap dan yang memiliki informasi yang hendak disampaikan dari tulisan tersebut. Tentunya tulisan itu dilengkapi dengan kelengkapan lambang tulisan, yaitu tanda baca dan yang lain sebagainya. Dan yang selanjutnya mengatakan bahwa menulis berarti mengekspresikan secara tertulis gagasan, ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan. Nah, dengan teori ini lebih menegaskan lagi bahwa menulis itu bersifat ekspresif atau mengekspresikan apa yang ada dalam diri seseorang, baik itu berupa gagasan, pemikiran, ide, pendapat, atau bahkan justru perasaan dari si penulis. Nah, dari teori-teori ini bisa rekan-rekan simpulkan? Nah, bagi rekan-rekan yang sudah bisa menyimpulkan apa itu menulis menurut rekan-rekan sendiri berdasarkan video pembahasan kali ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Baik, terima kasih. Untuk video pembahasan keterampilan menulis bagian pertama dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Kita lanjut lagi nanti di video selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.